Ya, aku kuliah nggak lulus loh. Itu aja. Nah ini menarik nih, mungkin yang boleh Dibahas dibahas. ya. Tapi sekolah tidak menentukan kita sukses atau enggak. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Betul, Tapi betul. sekolah Setuju, harus setuju. harus tuh. Karena scalper hari-hari ya always take cash ya. Always take cash. Ketika besok kita trading lagi, kita juga nggak siap buat perang besoknya. Jadi ya udah. Dan kalau banyak orang kayak gini nih. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita kedatangan salah satu guest star yang tentunya bakalan menarik banget buat kita diskusi bareng. Dan hari ini balik lagi aku ditemenin sama Adriel sebagai co-host Iya, Ci. di my YouTube podcast gitu. Dan mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya. Langsung panggil aja, Ci, makanya, Ci. Kita langsung panggil aja. Iya, Ci. Satu orang atau dua orang? Sebenarnya satu, Ci, tapi Ada katanya dia siapa? membawa guest lagi, Ci. Oh, guest Iya. lagi. Guestnya tuh sebagai apa? Sebagai nanti kita nanya sendiri lagi ya, Ci, Oke, ya. kita langsung Oke. tanya aja ya. Mungkin silahkan yang udah hadir. Iya, mungkin nih yang nonton tolong boleh tepuk tangannya ya. Thank you ya. Siapa ya? Ini yang saya undang sih hanya Pak Koko Aldo ya. Kenapa yang ini ikutan Saya lagi ya? asistennya, Oh, Asistennya. Oke, buat bantu-bantu jawab ya Iya, mungkin ya. nanti Kalau Koko jawab. Aldo lelah buat jawab Iya, ya. admin juga nih. Admin juga. Udah diterima kok. Tapi rasanya udah sering diundang kali ya, Ci, ya. Di mana? Koko yang ini. Di mana? Episode sebelumnya. Mukanya dia lagi ya. Betul, Ci. Tapi nggak apa-apa, pasti penonton kangen ya. Pasti Koko Kevin. Koko Kevin. Koko Koko Kevin. Kevin. Betul. Oke. Sebelum kita mulai, Ci, mending kita minum teh dulu ya. Oke, mendingan kita minum. Silakan, Kok. Silahkan Kok. Hah? Minum dulu. Minum dulu. Oh, cheers dong. Cheers Iya, dong. cheers. Yeay. Jauh ya. Nggak panas kan Kok? Oke. Nah mungkin di podcast kali ini kalau kita sebenarnya pengen ngobrol yang lebih santai lah ya. Betul, Ci. Santai, karena kan kalau market nih kesannya nih kayaknya agak berat bahasanya kok ya. Tapi kali ini di podcast yang sengaja kita bikin nih pengen lebih ringan. Santai. Oke. Sharing lah, lebih ke sharing gitu. Mungkin sebelumnya pengen tahu juga nih kalau dari sisi backgroundnya Koalo nih siapa sih? Apakah lebih ke professional investor atau ke professional trader atau gimana nih Kok? Kalau boleh ceritain perjalanannya di market. Oke, saya di market itu baru 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Baru 1,5 tahun di market. And then waktu pandemi, ketika COVID di awal di 2020 di April, nah, saya baru belajar tentang capital market gitu. Koko nih aslinya kalau tahu orang mana nih? Jakarta. Saya asli Semarang, Asli Semarang. aslinya Semarang. Jadi Cici kenapa nanya, Ci? Emang kelihatannya bukan orang Jakarta banget ya? Jakarta tapi Semarang Kenapa? tapi kayaknya ya kelihatan agak orang daerah sih kayak Orang Oke, daerah oke. kampung ya. Enggak juga sih Kok. Orang daerah yang sukses. Oh iya. Sebenarnya juga orang daerah. Pengen dibahas ya. Pengen dibahas banget gitu. Sebelahnya juga orang daerah. Dari mana Kok kalau boleh tahu? Dari Solo. Dari Dari Solo. Solo. Jadi orang Sama-sama. orang daerah Jawa tuh hebat-hebat ya kebanyakan. Betul, ya. Ci. Kita ngomong Jawa aja bro. Boleh. Nanti nggak ngerti ya. Jadi hari ini kita kedatangannya bukan orang Jakarta doang ya, Ci, ya? Jakarta doang Oke. ya. Bukannya orang Jakarta Selatan juga ya. Bukan Jaksel, Bukan Jaksel, bukan Jakut. Jakut, iya. Tapi orang Semarang dan Solo. Solo. Betul. Oke. Nah, mungkin pengen tahu juga kok berarti baru kenal market 1,5 tahun gitu Kok ya. Lebih ke professional investor apa ke trader kok? Trader. Jadi hari-hari full time trader sekarang. Di hari-hari ya scalping. Nah, kalau memang maksudnya kenapa kok kepikiran terjun di capital market? Emang benar-benar pure karena pandemik atau memang Ya jadi waktu pure pandemic ketika kerjaan lockdown kan waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain jadi di rumah terus akhirnya karena biasa sibuk karena biasa keluar kota biasa dan hari ini nggak bisa kemana-mana nih. Nah kemudian apa nih kita bisa ngasilin sesuatu apa? Itu ngeliat ada capital market ada saham. Nah mulailah dari situ. Dari awal saham coba-coba iseng-iseng di bulan pertama loss. oh, belum pertama loss Oh, kok. Dikasih loss dulu ya bukannya karena Kasih loss orang kan dulu. dikasih profit biar nagih gitu ya. Kalau ini loss dulu. Loss ya? dulu. Ci, kok aku boleh tambahin ya, Ci? Ada saham pertamanya apa tuh, Ci? Yang Oh loss? iya, saham pertama itu apa nih Kak yang loss? Dulu saya pertama kali main saham dada. Dada. Oh, oke. Dada. Langsung main gitu ya. Iya. Kenapa langsung tuh? loss. Kenapa Dada? Kenapa kok? Nggak apa-apa. Oh. Biasa kan kalau orang masuk ke Blue chip dulu ya? Blue chip dulu gitu ya. Hmm. Kalau Koko, Betul. kalau Aldo ini sedikit beda ya. Unik ya. Unik gitu ya. Karena beda karakter juga ya tiap
investor atau trader. Betul, betul. Oke, jadi saham pertamanya yang bikin loss itu Udah ada, masih ada nih sampai sekarang. sampai sekarang disayang kok atau Enggak, udah buang cuman 50 kan hari ini nggak bisa keluar lagi sisanya. Oh, gitu. Nah, siapa ya orang yang mungkin berjasa dalam hidup Koko memperkenalkan capital market Kok? Jadi saham aku belajar sendiri, Belajar sendiri. otodidak, belajar sendiri. YouTube lah ya, dari YouTube, cari YouTube gitu. Bisa dibilang nggak kok belajar dari YouTube bisa belajar dari YouTube kayak like Iya, iya, you iya. have to learn somewhere else dari sekolah atau dari YouTube aja Dari YouTube. Aku belajar benar-benar pure market dari YouTube, tapi tetap nggak bisa ya kalau kita cuma nanya teori doang ya. Balik lagi tinggal gimana kita praktek hari-hari. Jadi aku belajar dari YouTube benar-benar trial error terus ya, sampai ketemu ritmenya sampai hari ini. Gitu. Sampai ketemu chemistry-nya juga kok ya. Ya betul. Tapi Ci jangan lupa ingetin penonton Ci bahwa mereka masih perlu ke sekolah Ci, jangan belajar saham dari YouTube aja Ci. iya, bener-bener. Bisa jadi saya Bako Aldo kan. Ya, aku kuliah nggak lulus loh. Itu kan Ci. Nah, ini menarik nih. Mungkin yang Boleh boleh dibahas dibahas. ya. Kuliah nggak lulus. Iya. Gimana kok cerita? Kenapa? Kuliah nggak lulus, 7 tahun aku kuliah nggak lulus. Jurusan apa kok? Jurusan komunikasi. Jurusan komunikasi kuliah 7 tahun nggak lulus, mungkin disayang dosen jadi Bisa nggak dilulus. saking dosennya sayang ke Koko ya. Kenapa tuh kok? Misalnya karena emang nggak suka belajar tapi lebih wah memang pengennya nih. Ya, kuliah sambil kerja ya waktu itu ya, jadi karena kerja akhirnya nggak tahu urus, ya udah tinggal skripsi sebenarnya, ya udah nggak lanjut. Nggak lanjut. Tapi sekarang menjadi seorang Aldo. Ya dari dulu Aldo. Dari dulu Aldo. Sampai sekarang pun Aldo ya, saya nggak berubah. Ada Ko Aldo sendiri bisa titip pesan kali ke penonton, stay in school atau Sekolah harus ya. harus sekolah ya? Ya, harus Wajib. dari sekolah kita belajar berteman, belajar bersosialisasi, belajar punya lingkungan. Tapi sekolah tidak menentukan kita sukses atau enggak. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Betul, Tapi betul. sekolah harus, Setuju. harus tuh. Setuju banget. Dan perlu di highlight ya bahwa kesuksesan itu tergantung sama diri kita sendiri ya, Kok, ya? Betul, benar. Koko di sana jangan senyum-senyum. Menambahkan Berarti tergantung pengalaman juga ya kok. Jadi Jam terbang. terbang gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah ini balik ke pertanyaan yang udah masuk ke DM Instagram aku nih kok. Wih, Udah lumayan serem. banyak nih, karena kemarin kan aku udah open Q&A gitu ya. Oke. Nah kalau menurut Ko Aldo nih, Mhm. bulan September ini banyak banget yang merah ya, Ya. saham-sahamnya. Mental tuh bisa dibilang bikin rusak psikologis lah kok ya. Gimana sih Ko Aldo sendiri melihat kondisi sekarang? Jadi market naik turun itu wajar. Naik turun wajar. IHSG merah, ya balik lagi kita tidak trading IHSG tapi kita trading saham. Kalau saham yang kita tradingkan merah, ya tetap cut loss sesuai batas SL dan cari yang hijau. Jadi merah dan hijau itu just color. Kalau merah ya udah kita cut loss, cari saham yang lagi bagus, cari saham yang lagi momentum. Makanya kalau saya sih boleh pesan sama teman-teman always stay cash. Banyak teman-teman itu gatel ketika ada cash di portonya, pengen beli semua dijadiin nama saham. Padahal saham itu kan momentum. Jadi begitu sangkut semua merah, cuman garuk-garuk. Iya. Gitu. Kalau saat ini posisi cashnya kira-kira berapa? Saya Iya. karena Sensitif banget. Iya ya. Kaget aku juga Ci. Kalau Pertanyaannya. saya karena scalper, Porsi lah, porsi Porsi. persentase lah. saya karena scalper Takutnya always penonton kaget pas disebut angkanya kayak maksud aku persentase sih. Iya. karena scalper hari-hari ya always stay cash ya. Always take cash. Always stay cash. karena belinya pagi, sore udah Bersih Ya gitu. paling stay cash 70, paling 60% lah. Kalau misalkan masih ada barang ya, ada sih. Gitu. Nah, terus pertanyaan lagi nih kok mungkinnya kita bahas. Kira-kira butuh berapa lama sih kok trading itu bisa konsisten kalau dari Aldo pengalamannya sendiri? Konsisten cuan maksudnya. Konsisten cuan ya harusnya. Masa konsisten Oh. loss ya? Iya makanya. Butuh berapa lama? Jadi gini, ini mesti digarisbawahi bahwa ketika kita trading, seringkali kita nggak beli berdasarkan apa yang kita tahu. Jadi kalau kita trading kita tanya nih sama teman, lu beli saham apa bro? Saham apa nih yang bagus? Supaya apa? Supaya kalau sahamnya loss ada yang disalahin. Kalau cuan di Kalau cuan diam aja. diem aja. Aduh loss nih gara-gara lu nih. Ya. Tapi bukan berdasarkan kita punya analisa sendiri. Jadi ketika kita loss, gara-gara lu nih gua loss, dan kita tetap merasa diri kita benar. Padahal kan keputusan Basel jempol kita. Gitu. Jadi temukan ritme trading kalian
sampai benar-benar ngerti mana yang Kalau kita cocok. gimana ya? Iya, kalau memang banyak Mamat mau trading, mau cepat dapat duit dari saham, tapi ditinggal masak, ditinggal ngomong anak, ya nggak bisa dong. Kalau mau pakai mainnya saham-saham yang Apalagi planner kalau kayak misal, scalper gitu kok. iya nggak Terus bisa. sambil masak gitu Nggak bisa dong. agak susah ya. Iya. Keburu ARB ya. Waduh. Nggak bisa. Iya. Tapi Cici bisa setuju kan apa kalau udah punya explanation apa bagus banget lah ya Ci ya, very detailed, very apa bisa Bisa nangkep. diaplikasiin Betul, lah betul. ke kehidupan sehari-hari gitu ya, karena Oke. maksudnya memang pada kenyataannya kan nggak semudah itu ya kayak trading. Maksudnya kan kadang orang ya ngerti banget lah bahwa orang kan pasti ujung-ujung pengennya cuan gitu ya. Ya. Tapi kan balik lagi kan tiap orang beda gitu. Mungkin kalau aku cocoknya swing gitu. Mungkin kalau Koko Gavin ini cocoknya ke trader tapi nggak yang Enggak yang scalper Scalper banget. juga. Atau Iya. awalnya scalper jadi investor Enggak. karena sangkut. Oh, nggak gitu. karena itu yang terjadi di ibu kota kita ya Kak, ya. Gitu. Justru ini aku mau belajar scalping nih Ci sama Ko Aldo. Oh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih kok. Tadi kan udah sempet bilang ya kalau loss pertama kali itu di saham dada. Nah, kalau loss terbesar sepanjang pengalaman kok, mungkin kalau boleh tahu. Gitu banget sih pertanyaannya. Ya, agak pengen lebih dalam aja sih. Dalam sehari Dalam sehari boleh? 2M. 2M sehari ya. Wah, Yang penonton gitu pada kaget ya, sampai pada megang kepala Benar. semuanya 2M gitu ya. Hitung-hitung modalnya berapa nih? 2M Jangan sehari dihitung. ya. Jangan dihitung. Tapi pengalaman itu kok kan bisa jadi kayak pelajaran kok. Maksudnya kayak jangan bikin, maksudnya gini, dengan loss 2M itu kan orang pasti jadi kepikiran, waduh jadi takut nih invest di market kok. Kalau Aldo aja bisa loss 2M, ada nggak kok pesan? Nah. Pesan yang mungkin Cerita dikit boleh ya? Boleh. boleh. Jadi gimana supaya psikologi kita tetap bagus even market lagi merah atau lagi hijau. Jadi sebenarnya ketika kita trading, mau market merah, mau kita cuan atau kita loss, berapapun hasilnya is just a number. Jadi kita mesti punya prinsip bahwa kalau loss ya udah lagi titip duit aja di bursa. Kalau cuan juga jangan terlalu happy. Nah, banyak retail kesalahannya adalah ketika lagi cuan 1 juta, 2 juta dia dapat duit, ditarik duitnya buat makan-makan. Ditarik duitnya buat jajan. Salah, nggak boleh. Ketika loss, duit dari mana? Nggak ada. Jadi cuan atau loss itu just a number. Jadi nggak usah dimasukin mental. Always everyday senyum aja. Karena masih ada hari esok lagi. Oke. Gitu. Quote Senyum quote of aja. the day ya Ci, quote of this video ya. Ikut terus di video ya. Iya. Iya, quote of this video apa sih? Kok tadi harus smile every day apa? Iya, always everyday senyum aja. Kaplos pun smile ya. Tentang senyum aja. Senyum aja. Padahal dalam hati nangis. Banyak yang sampai nggak kuat juga kok mentalnya. Kayaknya. Iya. Karena kalau kita- Karena dipikirin. Pertanyaannya adalah ketika kita udah cut loss, terus kita stres nih, kita pusing nih, kita beban nih, kitanya udah sakit, kitanya udah kuyup, ya kan? Emang duitnya balik? Enggak juga. Enggak, betul. Ketika besok kita trading lagi, kita juga nggak siap buat perang besoknya. Jadi ya udah. Dan kalau banyak orang kayak gini nih, kelemahan kita di Indonesia trading itu masih latah. Orang kita tuh latah kalau trading. Jadi beli karena ikut-ikutan, beli karena pom-pom, analisa nggak tahu, beli karena news, itu latah yang pertama. Yang kedua adalah banyak orang trading itu masih pakai hati, itu salah. Kalau kita mau trading, berarti kita mau bisnis di market, kita mau kerja, anggap kita pedagang. Saya selalu ngajarin ke teman-teman itu pakai analogi pedagang cabai. Pedagang cabai. Pedagang cabai. Ini jadi quotes juga loh. Pedagang cabai. Iya. Jadi gini, contoh kita pedagang cabai, kita beli dari Tengkulak 100 kilo. Pertanyaannya mungkin nggak cabai yang kita jual, contoh nih cabainya harganya 100 perak nih ya, kayak saham nih biar gampang. 100 perak. Mungkin nggak 100 kilo ini cabai kita jual ke orang, yang orangnya beli cuma sekilo, di harga yang sama di 120 gitu, misal kita untung 20%. Kan nggak mungkin. Contoh, Kevin beli cabai dari 100 kilo saya baru buka nih, cabai beli, bro pasti pilih-pilih dong yang gede-gede, yang bagus-bagus dong. Iya. Nah, gue bisa jual nih 120. Ketika Cici beli, di cabai saya tinggal 5 kilo, udah tinggal yang kering-kering, kecil-kecil. Mungkin nggak saya jual 120? Nggak mungkin. Kalau mungkin bisa balik modal aja. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah berharap beli paling rendah, jual paling tinggi semuanya. Nggak bakal bisa. Yang pertama. Yang kedua, saya nggak segan-segan untuk buang cabai saya ketika saya rugi, meskipun saya rugi. Contoh, saya beli cabai modal 100. Hujan hari ini, nggak ada yang mau beli, nggak laku. Daripada saya bawa balik busuk ini cabai, 95 perak pun saya jual.
Yang penting saya ada cash, besok saya beli cabai lagi fresh lagi. Gila. Menarik banget ya. Menarik banget sih. Dan mudah banget berarti. Jadi happy kan gitu. Banyak orang cabenya nggak laku ditahan-tahan, aduh nggak laku, semoga besok laku, semoga besok bisa hijau lagi nih cabai saya nih. Sampai busuk. Yang ada malah busuk, malah nggak laku, kocak cabenya. Iya. Hilang modal Itu yang juga. saya. Gitu. Ini explanation investasi saham tapi in real life. In real life. Ini yang gampang aja gitu. Wah, biasa. Sampai speechless aja sih. Iya, si dia. soal cerita si pedagang cabai. Tapi benar sih kok make sense banget ya. Make sense banget. Cabai kita diamin busuk. Mending jual. Oke. Nah, kalau Ko Aldo sendiri nih sebenarnya ketika entry saham tertentu gitu ya Ko ya, masih lihat yang namanya chart, fundamental, kayak gitu nggak sih Ko? Lihat dong. Lihat Sama, ya. lihat, Nggak nah. mesti kayak cabai kan Koko lihat kayak cabainya sendiri kondisinya gimana kan. Kalau kita Tetep analogikan ke saham kan mungkin secara fundamentalnya, secara Kita pedagang pun beli dari Tengkulak juga pasti pilih yang bagus. Nggak mungkin nggak, tetap lihat chart, support resist, broker summary tetap pasti masih lihat lah ya. Nggak mungkin saham udah hancur mau suspend kita beli kan, nggak mungkin juga. Oke, nah mungkin nih kalau terkait dengan tips and trick di kala market lagi bearish gitu ya. Kalau misalnya kok Aldo bilang kita kan tradingnya bukan tradingnya IHSG, tapi tradingnya saham tertentu gitu. Nah, gimana kok untuk kondisi marketnya kebetulan nih ternyata inline, saham yang kita beli ini inline dengan IHSG yang kondisi ini lagi nggak bagus-bagus amat gitu. Gimana kok? Oke, yang pertama lihat trendline-nya. Kalau trendline-nya udah downtrend dan jebol udah support, ya udah kita ikhlasin, kita cut loss aja. Yang penting kita stay cash, kita aman. Dengan kita punya cash, kita bisa cari cuan balik kita, loss balik kita yang udah hilang. Gitu. Jadi lihat trendline-nya, cari-cari saham-saham yang lagi trendline-nya uptrend atau minimal setway. Minimal setway untuk bisa terbang sama-sama. Gitu sih kalau saya. Ci, Yes, tadi gimana? ada yang bertanya ke Ko Aldo terus, Oh, kok Kevin iya. nggak mau ditanyain Ci? Karena kok Kevin di sini juga bukan patung ya. Iya, Ci. Dia harusnya diberi Iya dong, pertanyaan di juga sini ya. asisten. Asistennya Ko Aldo ya. Mungkin kok Kevin nih, mungkin dari sisi Tips and tricks pribadi tuh. tips and trick pribadi deh. Boleh dong sharing-sharing. Kalau aku mungkin kan aku tipikalnya mungkin kayak lebih ke swing ya. Jadi aku always stay cash sih. Jadi kalau marketnya lagi nih agak jelek ini aku mungkin stay cashnya lebih besar, 40% dan 50% cash gitu. Jadi misalkan nanti kalau aku buy-nya bertahap, jadi nggak langsung satu titik gitu. Jadi di bawah tuh aku masih punya cash, bisa nimpuk lagi di bawah. Gitu. Invest down ya. Average down. Kok Kevin nggak ada nama itu sih Ci, off cam sih Ci. Oh gitu. Iya. Kok Kevin juga ngajarin hal yang sama ya. Betul Ci. Oke. Kok di setiap podcast nih kita suka kasih pertanyaan ya lumayan kayak lucu-lucuan juga sih. Boleh. Mimpi tergila Koko apa nih Kok? Mimpi tergila saya Kalau teman kita ada apa mimpi tergilanya? apa? Kalau aku boleh ingetin ya Ci, dia pengen punya rumah di tebing kok. Apa? Rumah di Rumah di tebing. tebing. Rumah di tebing. Iya, itu impian tergila dia tapi ya. Yang kita selalu ulang-ulang di setiap podcast ini. Rumah di tebing di Uluwatu dong. Di Uluwatu. Betul, betul sekali, Banget, betul bener. sekali. Itu mimpinya tuh orangnya kok. Dia lagi denger juga. Kalau kok sendiri deh, mimpi Mimpi tergila. tergila saya. Betul. Saya pengen dari rumah ke kantor naik helikopter PP. Lumayan nih. Amin ya, amin. Amin. Kayaknya bisa deh. Hah? Bisa. Karena kan macet jalan. macet. Iya. Kantor SCBD, rumah macet kan. Betul. Lima Ada semua tahun lagi mimpi bisa. tergila. Amin, amin. Dan kita Ci beda-beda dan gila-gila banget ya. Beda-beda dan gila-gila banget. Semoga di Betul. podcast kali ketika nanti udah kenyataan terjadi bisa flashback ya. Wah, di Boleh. podcast kita nih bilangnya pengen naik helikopter dan ternyata kenyataan. Semoga ya Pak. Amin, Kita, amin. kita ikut mendoakan lah. Ya. Betul Ci. Amin, amin. Amin. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan Ci, I think Dari- mungkin kalau Aldo sendiri mau apa menambah. Mau tanya diri saya sendiri. menambah lagi. Advice to people yang mau masuk itu. Tetap semangat di market. Oke. Karena market bukan cuma hanya hari ini doang. Saya dulu bulan pertama juga loss 300 juta bulan pertama trading. Tapi dari loss itu kita belajar bahwa justru market ini adalah tempat paling enak untuk kita bisa menghasilkan uang dan Oke. tempat paling gampang untuk mendapatkan uang. Itu indah capital market. Kenapa? Karena saya kuliah nggak lulus. Ketika nggak lulus kuliah mau kerja apa dong? Susah. Tinggi gede begini, ya kan? Mau jadi apa? Mentok satpam, nggak lulus.
Ya mau nggak mau belajar di capital market. Ya jadi kan gitu. Jangan Tetap semangat pokoknya. Iya. Kalau ini sangat rendah sekali ya. Mungkin aja mau jadi apa di K-pop atau apa. Gendut begini K-pop susah lah kan. Patah tulang ini kan K-pop. Tapi Ci, I think kalau udah menutupnya yang apa bagus lah untuk kasih advice ke penonton Closing kita, statement ya. closing statement kita Semangat, betul. semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Karena ISG pasti terus akan all time high terus. Akan all time high terus. Oke. Mungkin sekian podcast dari kita. Boleh Ci, boleh. Sampai ketemu di next podcast selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Dan juga thank you so much Ko Aldo Thank you, udah thank mau you, join thank you. di our podcast. Thank Semoga you. nanti kita bisa bikin juga next session bareng Ko Aldo, mungkin boleh. sharing terkait dengan live trade bareng, mungkin bareng Boleh, Cipta boleh, Dana, boleh, ya boleh. nggak sih? Atau mungkin nanti bareng kita bakalan bahas materi-materi lainnya yang lebih seru lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan thank you.